Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai uji hipotesis menggunakan SPSS. Baik, langkah pertama yaitu kita masuk ke uji satu sampel atau one sample t-test. Kasusnya nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Sebelumnya kita akan menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Untuk H0-nya mu sama dengan 85. Kemudian untuk H1-nya mu tidak sama dengan 85. Kemudian taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujian adalah 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2 karena arah pengujiannya adalah 2 arah. Kemudian nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960 dari hasil DF sama dengan N-1 sama dengan 80, min 1 sama dengan 79. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Lihat tabel T. 80-nya ini dari nilai total nilai dari statistik ini, jumlah statistik ini. Untuk Untuk alfa per 2 sama dengan 2,5% ini dari pembagian 5 per 2 sama dengan 2,5. Setelah itu kita masuk ke tabel T. Tadi kan alfanya 2,5. Nah, berarti kita masuk ke yang 0,025. Nilainya tadi kan 79. Nah, di sini 79 tidak ada, maka kita ambil yang tidak terbatas. Di sini 1,960. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya masukkan data nilai tadi ke aplikasi SPSS seperti ini. Setelah itu klik analyze, kemudian compare mean, one sample t-test. Nah, ini kita geser ke kanan. Kemudian test value-nya kita masukkan 85 dari rata-rata tadi. Kemudian oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya nilai T hitung sebesar 4,971 yang berada di area tolak H0 yang di area kuning. Kemudian cara cepatnya seperti ini. P value sama dengan 0,000, yaitu lebih kecil dari 2,5% sehingga tolak H0. Artinya rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah tidak sama dengan 85. Setelah itu, analisis uji T2 sampel saling bebas atau independent sample t-test. Kasus, seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan traksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. Independent sample t-test jawab 1. Kita menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0 untuk H0-nya mu 1 sama dengan
mu2 atau rata-rata model kepemimpinan pertama dengan kedua sama. Kemudian H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, yaitu rata-rata model kepemimpinan pertama dengan kedua tidak sama. Kemudian yang kedua, taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Tiga, arah pengujian adalah dua arah. Yang ketiga, yang keempat, taraf nyata pengujian alfa per 2. Di sini alfa per 2 karena kan arah pengujiannya dua arah. Kemudian yang kelima, nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960 dari df sama dengan n1 plus n2 min 2 sama dengan 20 plus 20 min 2 sama dengan 38. 20 dari jumlah tabel tadi. Kemudian alfa per 2 sama dengan 2,5%. Tadi alfanya kan 2,5%. Nah, jadi kita ambil yang 0,025. Kemudian tadi db-nya 38. Karena di sini 38 juga tidak ada, maka kita ambil yang tidak terbatas. Jadinya 1,960. Setelah itu masuk ke SPSS. Masukkan nilainya terlebih dahulu seperti tadi. Kemudian kita klik analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Nah, ini keterlibatan kerja kita geser ke tes variabel. Model kepemimpinan kita geser ke grouping variabel. Setelah itu define group 1 kita tulis dengan 1, grup 2 kita tulis dengan 2, kemudian continue. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya, nilai T hitung sebesar 1,458 yang berada di area terima H0 atau di daerah putih. Kemudian cara singkatnya P value sama dengan 0,153, yaitu lebih besar dari 2,5%, sehingga terima H0 atau di titik putih. Artinya rata-rata keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional, adalah sama saja. Kemudian analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Kasusnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan menjual barang untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk. Untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Setelah itu menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya mu1 sama dengan mu2. Kemudian H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah. Taraf nyata pengujian alfa per 2 karena arah pengujiannya dua arah. Kemudian nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana df sama dengan n-1 sama dengan 40 min 1 sama dengan 39. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Karena tadi 2,5%, maka kita ambil 0,025-nya. Kemudian db-nya 39. Jadi kita ambil yang tidak terbatas, maka ketemunya 1,960. Kita masuk ke SPSS-nya. Sebelumnya kita masukkan datanya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita klik analyze, kemudian compare means, paired sample t-test. Nah, ini kita geser ke paired variable. Sesudah kita geser ke paired variable, langsung kita oke.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kesimpulannya, nilai T hitung sebesar 2,509 yang berada di area tolak H0 atau di area kuning. P-value sama dengan 0,016 atau lebih kecil dari 2,5% sehingga tolak H0. Artinya, rata-rata kinerja karyawan dalam penjualan produk sebelum training dan sesudah training itu tidak sama atau menimbulkan perbedaan penjualan yang lebih efektif. Terima kasih dari saya Muhammad Farid Al-Wafi, NIM 933513219. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.